Hey yo, what's up? Apa kabar buat kalian semua? Terima kasih udah nonton video kali ini. Dan alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Sekarang Udah kayak youtuber belum tuh? Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang subnetting. Oke, video kedua tentang subnetting. Dan tentu saja ini untuk tugas mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer pada program studi informatika Universitas Dayana. Nah, jadi di sini ada soal, di mana soalnya itu adalah sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.NIM, yang mana NIM saya adalah 33, lalu .0/20. Jadi slash 20 ini menandakan bahwa IP ada pada rentang kelas B. Nah, rencananya IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Nah, bisa dilihat di sini pada tabel divisi. Setiap divisi ada divisi keuangan, pemasaran, produksi, IT, SDM, dan gudang. Yang masing-masing jumlah hostnya adalah bisa dilihat seperti berikut: 20 untuk keuangan, 40 pemasaran, 30 produksi, 10 IT, 5 SDM, dan 4 gudang. Jadi kita akan menentukan IP untuk setiap divisi dan subnetnya bagaimana yang cocok dari jumlah host yang diberikan. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja melihat pada tabel berikut ini. Oke, jadi bisa dilihat pada tabel ini kita akan menentukan pada notasi mana dia berada dengan jumlah hostnya. Tentu jumlah hostnya paling sedikit dan tentunya cukup untuk kebutuhan host yang diminta. Jadi di sini ada jumlah host. Nah, jumlah hostnya ini kita akan kurangi 2 karena satunya akan digunakan sebagai IP broadcast dan satunya lagi akan digunakan sebagai IP networknya, sehingga jumlah hostnya adalah seperti berikut dikurangi 2. Nah, setelah itu kita akan pilih untuk setiap divisi dan akan bentuk tabel baru untuk kita memudahkan untuk membuat pada Cisco Packet Tracer nanti. Nah, jadi pada pemasaran kita akan menggunakan pada slash 26, produksi slash 27, dan keuangan slash 27 juga. IT berada pada slash 28, SDM dan gudang ada slash 29 untuk menyesuaikan dengan jumlah hostnya. Jadi bisa dilihat pada slide 26 jumlahnya hostnya itu adalah 64 dikurangi dengan 2 jadi 62. Nah, sehingga jumlah 40 pada pemasaran dapat terpenuhi oleh slide 26. Oke, jadi range IP-nya bisa kita lihat dari 1 sampai 26. Lalu IP broadcast-nya yaitu kita gunakan 63. Sedangkan IP networknya adalah yang pertama, jadi 0. Nah, selanjutnya begitu juga untuk yang lainnya, sesuaikan dengan kebutuhan hostnya. Jadi produksi kita pakai slide 27 karena dapat menampung 30 sesuai dengan kebutuhan host dari divisi produksi, begitu juga yang lainnya. Nah, setelah mengetahui hal ini, kita langsung saja menuju ke Packet Tracer. Jadi kita akan hubungkan masing-masing device dengan switch dan router untuk tiap divisinya, untuk setiap subnetnya menggunakan copper wire straight through. Oke, selanjutnya untuk router di setiap divisi kita akan menggunakan dua buah interface, yaitu bisa dilihat di sini ada gigabit Ethernet 00 dan gigabit Ethernet 01. Jadi berbeda dengan router pada main network, jadi network utama. Kita akan
memasukkan terlebih dahulu interface sehingga dapat menghubungkan 6 router lainnya. Jadi kita tambahkan interface terlebih dahulu pada network utama. Jadi caranya adalah kita klik pada routernya, physical, lalu di sini pada bagian ini kita off-kan dulu dia sehingga tombol lampu hijaunya hilang. Setelah itu kita drag masuk untuk sejumlah interface yang kita butuhkan. Jadi kita membutuhkan 6 interface, lalu kita on-kan lagi. Oke, nah untuk menghubungkan router ke router, kita harus menggunakan copper wire yang crossover. Nah, crossover ini kita biasanya gunakan untuk menghubungkan device yang sama. Jadi router ke router, switch ke switch, atau router ke PC. Jadi router dan PC itu bisa dianggap suatu buah device yang strukturnya sama, sehingga kita akan gunakan crossover di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk setiap end device dari setiap divisi. Jadi kita akan menggunakan tabel yang telah kita buat tadi sebagai sebuah bantuan. Nah, kita akan memakai range IP yang paling terakhir sebagai default gateway. Jadi 62, 94, 126, 142, 150, dan 158 akan menjadi default gateway untuk setiap divisi atau setiap subnest yang terbentuk. Oke. Jadi install by configuration. Nah, setelah semua divisi telah kita hubungkan, telah kita lakukan setting, sekarang kita akan melakukan setting pada router untuk dapat terhubung ke router utama atau jaringan utama, dengan menggunakan IP subnest dari subnest mask dari kelas C. Nah, kita di sini menggunakan slice 29 karena kita hanya akan memakai 6 buah subnest mask untuk jaringan utama. Nah, sekarang untuk yang terakhir kita tinggal melakukan routing untuk setiap divisi agar bisa melakukan komunikasi dengan divisi lainnya, atau untuk setiap subnet dapat berhubungan dengan subnet lainnya. Kita harus melakukan routing untuk tiap-tiap subnet dan add subnet lainnya pada konfigurasi statik dari setiap subnet yang kita gunakan. Oke, jadi lakukan saja networknya. Nah, setelah kita melakukan routing untuk setiap divisi ke jalur network utama atau main network. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari setiap network sehingga kita bisa membuktikan bahwa yang kita lakukan telah berhasil.
Nah, setelah itu kita bisa lihat pada hasilnya di sini bahwa saat kita melakukan pengecekan pengiriman pesan, nah, task successful. Oke. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Nah, sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.